Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua penikmat pemirsa Facebook, saya dari ujung Pangkah Kabupaten Gresik ingin sedikit mengungkap tentang Mbah Sunan Bonang Tuban. Yang selama ini bahwa Mbah Sunan Bonang Tuban itu banyak versi, banyak literatur yang mengatakan beliau itu tidak punya keturunan. Tapi ternyata kitabnya yang asli ada di ujung Pangkah, yang satu duplikatnya tertulis dengan tangan, dan yang satu masih tersimpan di alam gaib di mimbar Masjid Jami' Ainul Yakin ujung Pangkah. Masya Allah, luar biasa. Ya, jadi namun dari Mbah Sunan Bonang sendiri pada waktu itu kitab yang tersimpan di alam gaib itu ada di dalam sebuah kotak. Kotak itu berisi 3 benda pusaka. Yang pertama berupa kitab tulisan tangan dari Mbah Sunan Bonang, itu saya lihat ditunjukkan kepada saya itu tulisan tinta emas, tintanya menggunakan emas. Yang kedua ada rompi Ontokusumo yang anti tembak, anti peluru, anti kebakaran dan macam-macam. Dan yang ketiga itu ada cemeti Amarosuli. Namun pada waktu itu saya riadoi selama hampir 1 tahun, namun ternyata beliau mengatakan belum waktunya keluar benda-benda itu. Malah salah satu benda pusaka yang bernama cemeti Amarosuli itu pernah mau dipinjam oleh Gus Nuril pada waktu Gus Dur mau diturunkan dari presiden. Pada waktu itu bertemu dengan saya mau pinjam, tapi ternyata beliau tidak berkenan untuk meminjamkan cemeti Amarosuli. Namun meskipun kitab yang asli masih tersimpan di alam gaib di mimbar Masjid Jami' Ainul Yakin ujung Pangkah, namun kitab duplikatnya sudah kita baca dan malah sudah kita salin ya. Sudah kita salin kitabnya dengan menggunakan bahasa Indonesia dengan judul Pangkah Pange Mekah. Gitu. Terus bisa diceritakan lebih lanjut kenapa ada Pangkah, dari Pangkah ini kemudian ada keturunan dari Sunan Bonang ini? Begini, jadi menurut kitab yang tertulis di dalam kitab Primbon Sunan Bonang yang ada di ujung Pangkah, yang saat ini pemegangnya itu sudah silsilah ke-15, keturunan ke-15. Yang pemegangnya silsilah ke-15 dikatakan bahwa Mbah Sunan Bonang itu mempunyai 2 putra yang bernama Mbah Jayeng Katon dan Mbah Jayeng Rono. Beliau datang di ujung Pangkah itu dulu membuat pondok namanya Pondok Pangkah. Pondok Pangkah, muridnya banyak berasal dari luar ujung Pangkah. Bahkan orang-orang Tuban pun banyak yang datang ke Pangkah untuk menjadi santri dari Mbah Sunan Bonang. Karena santrinya semakin banyak, maka Mbah Sunan Bonang mengirim kayu gelondongan untuk masjid yang ada di pondok itu. Santri yang dikirim untuk membawa kayu gelondongan dari Tuban itu diberi nama atau dijuluki oleh orang Jumaka dengan julukan Kiai Mas Kiriman, karena beliau yang dikirim untuk membawa kayu-kayu itu. Dan beliau dipesan agar dia menaiki kayu gelondongan itu di laut di Tuban. Nanti pada saatnya akan sampai berhenti sendiri, disitulah putraku tinggal. Ternyata memang di pantai ujung Pangkah lah kayu-kayu itu berhenti dan dijadikan Masjid Tiban ujung Pangkah. Nah, tempat kayu itu berhenti sampai sekarang diberi nama Kampung Keramat, kampung yang dikeramatkan, karena di tempat itulah kayu-kayu Sunan Bonang yang dikirimkan untuk putranya yang ada di ujung Pangkah itu tidak mau beranjak dari tempatnya, berarti disitulah harus dibuatkan masjid untuk putranya. Nah, Mbah Sunan Bonang menyebarkan agama Islam di ujung Pangkah, sedangkan adiknya lama-kelamaan diberi tugas untuk yang bernama Mbah Jayeng Rono menyebarkan agama Islam di Pulau Madura.
Sedangkan Bajayeng Katon sendiri di ujung pangkal mempunyai 5 orang putra yang disebut Pandowo Limo. Yang pertama bernama Joko Pendil Wesi yang menikah dengan orang Lamongan. Jadi keturunan Mbah Pendil Besi banyak di kota Lamongan. Yang kedua bernama Mbah Joko Karangwesi. Beliau bernikah dengan putri dari Jawa Tengah. Dari Jawa Tengah. Itu yang menurunkan dari Jawa Tengah. Banyak keturunannya di Jawa Tengah. Kemudian yang ketiga itu Mbak Cindiamo kawin dengan orang Gresik, sehingga keturunan juga banyak berada di Kabupaten Gresik. Kemudian yang keempat adalah Mbak Selining, itu nikah dengan orang Tuban. Bahkan beliau ini menurunkan Mbak Maimun Zuber Sarang Rembang. Itu turunan dari Mbak Joko Selining yang ada di Tuban. Kemudian yang kelima adalah Mbak Sawonggaling. Ini kawin dengan putri Surabaya, sehingga keturunan beliau banyak berada di Surabaya. Bahkan menurut kitab Primbon, kitab ramalannya, para keturunan dari Mbah Sunan Bonang itu kelak nanti akan datang ke ujung pangkal untuk mencari leluhurnya. Ternyata yang diramalkan di dalam kitab itu benar. Saya sendiri sering didatangi Duria Sunan Bonang dari berbagai macam kota tersebut. Ada yang dari Tuban, Lamongan, Surabaya, kemudian Jawa Tengah, bahkan ada yang menghubungi saya langsung dari Aceh, dari Kalimantan, bahkan menyodorkan silsilah dari beliau, bahwa beliau memang juga keturunan dari Sunan Bonang Tuban. Bahkan menurut kitabnya, Bajayeng Katon itu juga menyebarkan Islam sampai ke Pulau Jawa. Jadi banyak dari Duria Mbah Sunan Bonang itu menghubungi saya, bahkan menunjukkan silsilah yang dimiliki, bahwa beliau memang benar-benar dari turunan Sunan Bonang. Jadi dari kitab itulah kita bisa membantah yang selama ini bahwa Sunan Bonang dikatakan tidak punya keturunan. Bahkan banyak juga dari Duria itu yang banyak mendapat mimpi. Bahkan beliau itu juga bertemu langsung dengan Mbah Sunan Bonang. Itu yang kita ketahui. Ada pertanyaan Pak Yai. Monggo. Dari keturunan Joko Selining ini kan ada menurunkan Joko Tarub, kemudian Joko Tarub mempunyai anak Joko Serut atau Syekh Sarafuddin. Ya, insya Allah nanti tanggal 14 ini pas kholnya Mbah Sarafuddin. Oh, Mbah Sarafuddin nanti di kholi tanggal 14 Agustus. Ya, itu yang menurunkan ke Mbak Maimun Zuber Sarang. Yang Joko Serut niku nggih, Sarafuddin niku nggih. Sarafuddin nggih. Mbah Maimun nggih. Nggih, Mbah Maimun Zuber Sarang. Jadi gini Pak Yai, saya pernah menelusuri tanda-tanda alam yang diceritakan Pak Yai dalam buku itu memang ternyata benar adanya. Di antaranya ketika Mbah Eyang Jayeng Katon itu menandai sebuah pohon asem dan beringin, itu nggih Pak Yai. Nanti kelak keturunan daripada Sunan Bonang itu nanti di rumahnya atau di makamnya itu ada sebuah tanda tumbuhan yang tumbuh secara alami tanpa ditanam gitu ya, tanpa buatan. Jadi sudah saya telusuri ternyata di makam yang Joko Tarub Tegal itu saya pernah ke makamnya Pak Yai. Saya video juga itu di sana. Di Tegal juga ada makam Joko Tarub. Di sana itu ada tumbuhan-tumbuhan yang Pak Yai ceritakan itu. Dan itu sekarang udah besar-besar sekali. Ada malah di Jawa Tengah itu juga ada namanya Desa Serut itu di Jawa Tengah itu. Desa Serut, Desa Pangkah ada itu. Di Pangkah itu ada. Di Jawa Tengah itu. Ya, itu menunjukkan memang ya
Jadi dari Mbah Syarifudin itu sampai ke Jawa Tengah pada saat itu mau diadu domba oleh Belanda, mau diadu dengan Pangeran Diponegoro. Karena pada saat itu yang bisa menanding ilmunya, kesaktian dari Pangeran Diponegoro itu hanya Mbah Syarifudin. Namun beliau tidak mau menghadapinya karena sesama ulama begitu. Ya, sehingga di Jawa Tengah juga ada namanya Desa Serut, ada Desa Pangkah itu. Ada ya Pak Yai. Saya sudah pernah ke makamnya, mencoba melakukan penelitian terkait dengan tanda-tanda alam yang berupa tumbuhan itu, ternyata benar Pak Yai. Iya, jadi iya, di situ iya. ada tumbuhan asem, sawo, ada asem, serut, besar-besar sekali, beringin gitu Pak Yai di situ. Itu sudah Iya, besar iya, sekali. iya. Jadi memang betul Pak Yai. Kemudian Pak Ya, Yai ya. ada yang perlu saya tanyakan juga. Ini keturunan-keturunan Sunan Bonang ini kan sebetulnya banyak banget nih Pak Yai kalau dikumpulkan nih. Banyak sekali 5 kabupaten itu. Ada di 5 kota besar itu. Karena saya sendiri banyak didatangi dari mereka-mereka itu langsung ke rumah. Kemudian saya beri amalan ini dibaca, insya Allah kalau masih nyambung masih akan bertemu saya gitu. Iya, iya. Ya Alhamdulillah saya sudah nyambung dan ketemu Pak Yai. Ya, insya Allah kalau memang ada Iya. sambungan darah, insya Allah masih akan bertemu. Jadi biasanya saya beri ini diamalkan, insya Allah nanti akan bisa bertemu kalau memang ada jalinan darah dari Mbah Sunan Bonang. Ternyata juga banyak yang berhasil itu. Iya betul Pak Yai. Alhamdulillah ini. Kalau keturunan dari Eyang Jayeng Rono yang menikah dengan Nyai Madura itu kelihatannya tidak ada ya Pak Yai. Maksudnya tidak ada penjelasannya di situ ya. Nah, memang di dalam kitabnya itu tidak sampai menceritakan yang ada di Madura. Cuma keturunannya yang ada di ujung pangkat yang ada itu, yaitu Mbak Serigi dan Mbak Rajar itu. Itu yang ada yang diceritakan dalam kitabnya. Adapun yang di Madura itu belum bisa kita sambungkan itu. Jadi kalau Sunan Bonang itu kan anak dari Sunan Ampel gitu Pak Yai nggih? Nggih, dari Sunan Ampel. Nah, ini Sunan Ampel menikah dengan siapa sehingga punya anak Sunan Bonang ini Pak Yai? Nggih, Sunan Bonang. Dengan siapa Pak Yai? Di kitab itu diterangkan Sunan Ampel. Kalau dalam kitabnya cuma di dengan Nyai Surabaya hanya gitu memang. Jadi tambahnya Nyai memang Ngapel Surabaya gitu ya Pak Yai. Itu Nyai Ngapel. Memang begini kebiasaan orang ujung pangkal sampai sekarang ini tidak mau menunjukkan nama aslinya, yang dipakai aja nama lakop, nama panggilan. Termasuk orang ujung pangkal sampai sekarang ini hanya menggunakan nama lakop, nama panggilan. Mungkin untuk menyamarkan mungkin. Dan ini merupakan salah satu dari kelebihan Mbah Sunan Bonang, tidak ingin dimunculkan nama lengkapnya, mungkin begitu masalahnya. Jadi sebagai pembelajaran untuk anak turunnya supaya tidak membanggakan namanya, mungkin begitu. Jadi orang ujung pangkal juga begitu sampai sekarang ini juga nama samaran, termasuk putranya yang di ujung pangkal juga semuanya nama samaran. Tidak nama aslinya, seperti Mbah Jayeng Katon, padahal nama aslinya Syekh Abdul Hamid itu. Ya, tapi beliau tetap Mbah Sunan. Termasuk yang putra 5 juga semuanya nama panggilannya saja, bukan nama aslinya. Seperti tadi Joko Pendil Besi, Joko Karang Besi, Joko Selining, Joko Cindiamo, dan Joko Sawunggaling. Semuanya hanya nama panggilan begitu. Mungkin untuk merahasiakan nama aslinya. Betul. Dan memang kalau saya amati keturunan-keturunan dari Sunan Bonang ini
tidak mau menampakkan diri dan muncul gitu Pak Yai. Iya, memang Karena begitu. Termasuk yang di ujung pangkat juga begitu, nggak mau. Malah kitabnya sendiri yang megang kitab itu, waduh, pada waktu saya rayu tetap mengatakan saya nggak pegang apa-apa. Begitu masalahnya. Iya. Untungnya ya. saya mendapat dari lewat anaknya itu, teman dekat saya, sehingga bisa saya lobby lewat anaknya itu. Jadi sampai sekarang kitab manuskripnya itu masih tersimpan nggih Pak Yai? Masih tersimpan, masih aman. Cuma siapapun memang tidak boleh untuk membuka. Itu masalahnya, ada larangan yang ada di dalam pembukaan kitab itu, sopo wae ora oleh moco isine kitab iki. Itu masalahnya. Jadi memang ada pantangan itu. Jadi terkait tadi apa yang Pak Yai ceritakan masalah baju Ontokusumo itu orang tua saya itu juga pernah bercerita pernah mempunyai yang namanya jubah kusuma. Tapi ceritanya bukan Ontokusuma tapi jubah kusuma gitu. Jadi kalau jubah itu dipakai nanti nggak kelihatan gitu. Dan itu sudah sering sudah sering. Iya, kalau jubah itu kan lebih panjang kan begitu. Kalau namanya istilah jubah kan berarti pakainya yang panjang, itu ala Arabia itu. Kalau rompi itu kan hanya untuk atasan, baju kalau atasan. Yang diceritakan Pak Yai itu bentuknya jubah atau rompi atau baju? Rompi Ontokusumo. Oh, rompi Ontokusuma. Iya. Jadi untuk baju atasan toh, nggak bawahan itu. Oke, bentuk atasan aja ya. Bentuknya rompi. Sekarang ada di mana Pak Yai? Rompi Ontokusuma itu? Ya, 3 benda pusaka itu masih tersimpan secara gaib di tempat mimbar Masjid Jami Ainul Yakin Ujung Pangkah. Entah sampai sekarang belum keluar. Banyak orang yang mau mengambil tapi ternyata nggak berhasil karena memang bukan ahli warisnya itu. Insya Allah saya mau silaturahmi Pak Yai ke Masjid Ujung Pangkah. Monggo. Cuman waktunya ini belum sempat itu dari dulu. Memang kalau nggak disempatkan ya nggak bisa itu. Pengen ketemu keluarga besar di sana. Iya. Kemudian tadi ada cerita tentang Cemeti Ammarusuli. Iya. Cemeti, saya pernah dengar ini. Cemeti itu bentuknya itu kayak cambuk itu Pak Yai. Ya, cambuk pecut ya. Kalau orang Jawa menyebut pecut itu ya, atau cemeti pecut atau sambuk itu. Itu kalau dalam cerita kan pernah ada itu, dalam cerita di TV ada juga. Siapa itu menggunakan cemeti Ammarusuli kan pernah ada dalam film apa itu, Gunung Merapi, Misteri Gunung Merapi kan ada itu. Iya. Itu kalau cemeti Ammarusuli itu apa bukan pusakanya Ibu Ratu? Kayak saya pernah dengar itu. Nggak selesai, saya nggak sampai tanya. Yang penting di dalam kota itu ada salah satunya pusaka itu yang dulu mau dipinjam Gus Nuril, Pak, pimpinan pasukan berani mati itu zaman Gus Dur. Kenal ya Gus Nuril Semarang yang sekarang tinggal di Jawa Barat, di Jakarta itu ya. Itu turun asli dari Ujung Pangkah itu. Gus Nuril nggih. Ya, asli Ujung Pangkah itu Gus Nuril itu. Tadi ada cemeti, terus kemudian rompi Ontokusumo, kemudian kitabnya itu kitab yang asli. Kitab Primbon Sunan Bonang yang asli. Itu saya ditunjukkan saya itu waktu itu tulisannya saya lihat seperti tulisan emas itu, jadi bisa bersinar itu, kuning tulisannya bagus itu. Masya Allah. Saya hanya dibukakan saja oleh Mbak ini kitab yang asli, tapi belum waktunya keluar. Yang dibaca itu duplikatnya, isinya sama saja. Itu bilangnya Mbak begitu. Apa begini Pak Yai? Ini perkiraan saya aja ya, bahwa nanti setelah terjadinya di Indonesia itu terjadi goro-goro itu yang pernah diceritakan oleh siapa itu
Joyoboyo apa ya Pak Yai? Ronggo Warsito dan Iya. Joyoboyo, Ramal Joyoboyo. Apakah itu merupakan baju dan pusaka yang mau dipakai oleh Satria Piningit itu yang diceritakan itu? Kemungkinan begitu. Jadi prediksi saya yang bisa mengambil itu nanti adalah calon presiden Indonesia yang bisa membawa Indonesia ke era yang sangat maju itu. Jadi, masa kemasan ini yang Indonesia. Ditunggu-tunggu Pak Yai, yang ditunggu-tunggu. Ya, Berarti tunggu itu ya. Satria Piningit itu keturunan dari Sunan Ampel atau Sunan Bonang. Ya pokoknya gitu. Sama saja dari Sunan Ampel, Sunan Bonang sama kan. Aslinya kan sama saja itu. Iya. Berarti kelihatannya sudah mulai ada bocoran saja. Iya, karena ramalan-ramalan yang ada di dalam kitab itu hampir sudah banyak yang sudah terjadi itu. Jadi di dalam kitab itu dikatakan begini, Surabaya bakal ke Boyo-boyo sudah terjadi, ada lumpur lapindo itu. Kemudian Gresik bakal resik-resik, Gresik kota kecil yang penuh dengan polusi. Kemudian Tuban bakal jadi rowo. Jadi Tuban sekarang sudah banyak tambak di sana karena apa? Karena di sana sudah ada Suditan Bengawan Solo. Itu Sedayu bakal ke Supituyu, itu maksudnya ada Suditan Solo. Yang kita tunggu ramalan yang terakhir, Bangka bakal Mangkunegoro. Nah itu Bangka bakal Mangkunegoro. Itu terjemahannya bakal Mangkunegoro. Itu yang pertama. Di ujung Bangka itu ada sumber minyak yang sangat besar yang nanti bisa dimanfaatkan untuk melunasi hutang-hutang Indonesia. Yang kedua, pemangku atau presiden Indonesia itu nanti berasal dari turunan Sunan Bonang. Orangnya sekarang tidak harus di ujung Bangka, mungkin di 5 kabupaten itu, begitu. Yang menyebar di beberapa kota-kota di Indonesia mungkin Pak Yaya. Ya gitu. Berarti ini sudah dapat bocoran bahwa insya Allah kita tunggu saja. Satria Piningit itu nanti dari keturunan Sunan Ampel. Iya sama. Cuma gini ada ciri khususnya. Mungkin ciri khususnya yang diceritakan dalam kitab itu. Pada waktu lahir langsung dia bisa adat dan qomat. Itu keistimewaan bayi calon presiden Indonesia kelak yang bisa mewarisi kitabnya Mbah Sunan Bonang yang asli dan juga baju Ontokus Robyoto semua termasuk seperti maksud untuk menghadapi musuh-musuhnya itu. Jadi kalau Satria Piningit itu sudah muncul, ini sebetulnya yang diharapkan ya. Ini meskipun ini sebuah cerita, tapi masyarakat di Indonesia khususnya di Pulau Jawa ini sedang menunggu-nunggu kehadiran dari sosok Satria Piningit yang ramai diceritakan. Dan ini saya sudah dapat bocorannya bahwa Satria Piningit itu adalah truk dari keluarga Sunan Ampel. Itu nggak Pak Yai? Insya Allah. Terus Pak Yai itu kan pernah ini membuat buku buku cerita tentang Azimat Pansapat Pangkah nih yang seperti ini Nah itu Pak Yai bisa bercerita secara detail nih, ceritanya kan bagus nih di sini. Itu sumbernya dari mana Pak Yai? Oh, sumbernya kebetulan yang pemegang pimpinan di Pangkah mulai dulu itu memang dari leluhur kita gitu loh. Termasuk mbak saya itu menjadi kepala desa sekitar 30 tahun. Jadi kepala desa jadi yang memegang kepala desa di Pangkas dulu itu dari leluhur kita itu. Kemudian dari mbak saya turun ke putranya, malah pada itu saya disuruh mengganti, saya nggak mau. Saya di bidang pendidikan saja begitu. Jadi itu dari sumber mbak-mbak kita sendiri.
Oh gitu, jadi penggalian dari para leluhur niku nggih Pak Yai ya, dari Nggih, serat-serat nggih, yang nggih, sudah nggih. sepuh-sepuh niku nggih, kemudian Nggih. di eh, Saya bukukan itu ya. menyimpan di buku Bali itu harus begitu Pak Yai, harus ada manuskrip sehingga pandangan orang yang menceritakan bahwa Sunan Bonang itu tidak mempunyai keturunan itu ternyata kita Ya eh, terbantahkan. ya mereka tidak bisa membuktikan. Nggak bisa Dari mana? membuktikan malah Dari si mana Bang Zir dia itu bisa ya. bercerita bahwa Sunan Bonang tidak punya keturunan? Dari mana Iya. sumbernya, gitu kan? Tapi Ya, iya nggak ternyata punya ada sumber itu. kitab rahasia yang Memang tercatat dirahasiakan dalam kitab itu. kitab pribuan Sunan Bonang Iya, itu yang bahkan sampai sekarang. keturunan Mbak Sunan Bonang banyak yang menghubungi saya itu. Banyak Oh itu. iya iya Menghubungi iya saya, iya, bahkan iya, katanya iya. sudah bermimpi bertemu dengan Sunan Bonang langsung, bahkan Mm-mm. diberitahu kamu ini masih turunan dari saya. Ngomong begitu malah Mbak Sunan Bonang. Oh, Banyak iya, yang iya. langsung cerita ke saya itu langsung. Saya juga pernah Pak Yai. Ini bukan mimpi ya. Jadi waktu itu pas ada acara pertemuan di Keraton Demak, Pak Yai. Iya, iya. Di Keraton Demak, saya itu ikut di situ. Itu ada beberapa keturunan-keturunan dari Wali Songo kumpul di situ. Itu sebelum organisasi PWI itu dibentuk ya. Pada saat rame-ramenya ini Wali Songo muncul gitu, katanya Wali Songo tidak ada Iya, keturunan gitu ya. Sehingga iya, ya, Kak. muncullah keluarga-keluarganya. Nah, di situ dikumpulkan. Kemudian Iya, saya iya. saat siang itu, Pak Yai, itu Heeh. ada petunjuk dari angin besar di depan keraton itu. Kemudian dari angin itu eh, ada bahasa rohani yang berhasil saya tangkap. Pada saat itu saya mau dikasih gelar apa tuh? Kekancingan apa itu ya? Oh, Gelar kancing. kekeluargaan dari keraton Iya, itu. iya. Tapi tidak boleh. Jadi eh, jangan seolah-olah saya pada saat itu disuruh keluar dari keraton itu dan disuruh merapat ke Masjid Demak sama ke makamnya Sunan Kalijaga. Di sana nanti akan diberikan petunjuk-petunjuk terkait keraton itulah. Ternyata betul Iya, iya, bahwa iya. saya tidak boleh diberi gelar kekancingan dari keraton itu karena di keraton itu bukan keturunan dari Raden Patah atau Sunan atau yang terhubung dengan Sunan Ampel juga gitu ya Pak ya. Iya, iya, iya. Itu petunjuk nyata Pak ya. Jadi itu Oh, bukan hanya iya. sekedar mimpi, itu asli dan banyak Iya. saksinya yang menyaksikan itu sehingga saya Ya, keluar memang dari jika tempat begitu itu. itu Allah membuktikan itu memang baru Iya. menyingkap itu tabir yang tertutup. Malah saya Iya. sendiri suatu ketika tahun berapa lupa saya, sekitar mungkin 10 tahun yang lalu pernah ziarah ke makom yang aslinya di Jawa Tengah itu di Lasem. Kemudian saya ziarah ke tempat persujudan, tempat bertapanya Mbak Sunan Bonang. Saya minta izin ke juru kunci waktu itu namanya Pak Abdul Wahid. Saya minta izin masuk ke ruangan yang tertutup dikunci dari luar. Saya kontak batin dengan Mbak Sunan Bonang. Alhamdulillah Mbak Sunan Bonang juga muncul di hadapan saya itu. Itu pernah Ya, kita alami alhamdulillah. begitu. Ya. Pak Yai kalau bisa silsilah yang itu jangan dibagi-bagi lagi Pak Yai. Saya khawatir nanti ada orang yang bukan keturunnya itu nanti mengaku-ngaku mencoba masuk ke situ. Karena kan banyak kayak gitu Pak Yai. Iya, iya, iya. Tapi insya Allah nanti akan konangan nanti. Konangan. Iya. Konangan nanti, jangan Konangan khawatir. ya konangan. Jangan Iya, coba-coba ya kalau konangan. bukan keturunnya Iya. Gak masuk-masuk. apa-apa, biar aja. Supaya itu sudah masuk dalam kitab saya yang kedua itu dari Oke. salinan aslinya itu. Pangka pakai bekas sudah saya masukkan itu di situ. Oh, Cuma Pak Yai. saya putus dua turunan karena untuk menghindari yang memegang kitab nanti khawatir nanti ada yang mengambil nanti. Gini Pak Yai. Saya kadang-kala masih bingung juga. Ini yang kita amati ya, yang kita amati di masyarakat ya. Ini Iya, iya. makamnya Sunan Bonang itu sebetulnya di mana sih Pak Yai? Kan ada 3 nih yang saya dengar. Iya, iya. Kalau yang mata batin saya pernah saya buktikan itu yang ada di Lasem itu. Lasem Rembang Di itu Pak Yai. Lasem, Jawa Tengah, di Sambonang namanya. Yang di Desa Bonang itu.
Ya di Bonang Lasem itu ya. Jadi itu asli makam Sunan Bonang itu memang di situ. Asli Sunan Bonang di sana tidak ada nisan, hanya ditandai dengan pohon. Jadi memang salah satu kebiasaan Mbah Sunan Bonang, termasuk teranya yang ada di ujung pangka, semua aslinya tidak ada nisannya, hanya ditandai dengan pohon itu. Semuanya itu pohon semua. Itu ya saya mantap di situ. Ya. Jadi itu yang makam yang sesungguhnya di situ nggih Pak Yai. Iya, ada di Lasem, Lasem Jawa Tengah. Ada batunya juga Pak Yai. Enggak ada batunya, enggak ada batunya. Cuma ada pohon, saja, ditandai dengan pohon. Oh, jadi nisannya enggak ada nisan. Oh, nisannya enggak ada. Turunannya yang di ujung pangkal juga sama. Semuanya tidak ada nisannya, hanya ditandai dengan pohon. Bahkan yang ada di dalam kitabnya juga begitu, semuanya tandanya itu pohon. Tandanya pohon. Mungkin gitu. Untuk menyamarkan gitu loh, untuk menyamarkan itu. Oh, nggih Pak Yai nggih. Ini Pak Yai, terima kasih sekali atas informasinya. Mungkin sama-sama. Nanti kita bisa bersambung kembali yang lebih rinci lagi ya Pak Yai. Kita bersama. Syukur-syukur nanti kita bisa menjalin silaturahmi ya Pak Yai. Amin. Saya mau main silaturahmi ke sana Pak Yai. Amin. Ini karena sudah mendekati mau maghrib ya Pak Yai. Iya, ini sudah ada qiraat di Masjid Jamak ini. Jadi mungkin kita cukupkan dulu. Jadi terima kasih Pak Yai atas kehadirannya. Nanti kita bisa jadwalkan kembali Pak Yai, dan terima kasih atas masukan-masukannya. Pak Yai sangat berharga sekali, sehingga masyarakat itu tidak bertanya-tanya lagi bahwa ternyata itu ada buku putih yang tersimpan dan manuskrip asli kitab Primbon Sunan Bonang yang sekarang masih tersimpan rapi di Masjid Ujung Pangkah Pak Yai. Dan ada pusaka-pusaka yang masih dirahasiakan, dan itu nanti hanya keturunannya yang diamanati untuk bisa memegang pusaka-pusaka itu Pak Yai. Perkiraan Pak Yai terakhir, kira-kira munculnya pemimpin yang bisa membawa negara ini yang diharap-harapkan itu perkiraannya kapan, Gek? Waduh. Wah, kita nggak boleh beramal itu ya. Dilarang Sunan Bonang. Nggak boleh membuka sesuatu yang rahasia, nggak boleh. Itu nggak boleh, itu biar alami mengalir, gitu. Soalnya ini menjadi kayak masyarakat ini menunggu-nunggu ini munculnya Satria Pining ini dari mana ini asalnya ini. Kondisi kita sekarang itu sudah pada mengeluh berbagai macam masalah negara. Iya, biasanya sesuatu itu kalau sudah notok, sudah puncak kegalauan, puncak masalah akan muncul jalan keluar dari Allah. Mungkin itu keluarnya Satria Paningit itu. Jadi kalau masalah sudah memuncak baru akan muncul itu. Jadi ketika nanti negara sudah dalam keadaan genting, klimak itu ya genting lah, itu baru akan muncul sendiri. Situasi kondisinya sudah memang harus segera muncul nih, Gung. Soalnya iya. Ya mudah-mudahan ya, karena ini negara kan masih bagus nih kondisinya. Masih makanya kita tuh. Dan tanda-tandanya masih agak lama itu. Masih kalau lama dari perimbonya itu iya. Masih lama. Tapi hutang Indonesia itu banyak banget loh Pak Yai. Ini ya nanti jangan khawatir, dilunasi dari ujung pangkal nanti. Di ujung pangkal kita ada sumber minyak yang sangat besar itu sumbernya. Di lepas pantai itu. Sekarang baru bisa dieksplosasi baru satu tempat. Padahal menurut perimbonya bukan di laut tapi di darat itu nanti yang besar itu nanti. Di darat ya? Iya. Insya Allah luar biasa. Ya mudah-mudahan cepat
selesai. Ya, amin, amin. Jadi berarti yang jelas munculnya Satria Piningit itu masih lama. Masih Karena lama. kondisi Indonesia yang Masih saya baik. lihat itu Ya. masih bagus gitu. Iya. Apa jangan-jangan sudah keluar? Tapi menurut saya Nggak boleh Satria Piningit itu berapa-rapa, sudah nggak ada boleh di sekitar kita berapa-rapa. enggak? Ada di sekitar kita enggak? Nggak boleh berapa-rapa itu. Enggak boleh ya. Nggak boleh. Nanti banyak dikejar wartawan nanti. Ini ada wartawan yang nonton juga ini. Nah, makanya nanti kalau kita bongkar nanti wah diserbu wartawan ini padahal nggak berkenan begitu. Enggak. Ini kan teman saya di sini banyak yang wartawan. Iya. Baiklah, yang kira-kiranya tidak perlu disampaikan itu jangan disampaikan Pak Yai. Iya. Yang penting poin-poinnya ada bahwa Sunan Bonang itu punya keturunan dan ketika itu ada manuskrip asli berupa kitab Primbon Sunan Bonang. Jadi silsilah itu ditulis di kitab Primbon Sunan Bonang itu ya Pak Yai? Iya, ditulis. Jadi sampai pemegangnya ada semua. Iya. Dan saya yakin pasti orang tua yang mempunyai telah kesana itu biasanya ada tulisan juga gitu Pak ya di bukunya ya. Iya, semua ada tulisan. Pasti yang nulis itu. Jadi nggak bisa dibohongi lagi. Baik Pak Yai, sebenarnya kita ngobrol panjang ini ya. Tapi karena ini mendekati maghrib ya Pak Yai. Apa masih lama ini? Kurang 3 menit. Kurang 3 menit maghrib di sini. Oh, kurang 3 menit maghrib. Iya. Jadi 3 menit lagi. 3 menit Pak Yai mau menyampaikan apa ini? Oh, enggak perlu. Enggak perlu ya. Oh, sudah cukup. Saya kira sudah cukup ya. Cukup jelas sekali apa yang disampaikan Pak Yai ini. Dan alhamdulillah atas kehadirannya Pak Yai meskipun tidak bisa menampakkan gambarnya, tapi cukup untuk bisa memberikan pemahaman pada kita apa yang Pak Yai sampaikan. Nggih. Makasih Pak Yai. Matur suwun atas kehadirannya. Nggih. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.